Kelucuan hakiki PA212 kelompok nggak jelas tapi tuntutannya banyak banget, ditulis oleh Ferry Fadli di siwa.com. Salah satu toksin yang ditinggalkan dari kasus Ahok dulu adalah munculnya kelompok yang nggak jelas, suka halu, serta tuntutannya banyak banget. Pertanyaannya, kelompok apakah yang nggak jelas itu? Apalagi kalau bukan Presidium Alumni PA212. Kelompok ini beranggotakan bekas orang-orang yang dulu menggelar demo pada 2 Desember 2017 menuntut agar Gubernur DKI kala itu, Ahok, segera dipenjarakan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa disebut PA212? Apakah mereka ini juga bagian dari Van Wiro Sableng si pendekar kapak maut, Naga Geni 212 itu? Tidak, Ferguso. Kenapa disebut PA212 ini? Berdasarkan tanggal mereka menggelar demo, yakni tanggal 2 bulan 12. Jadi biar lebih keren gitu disebutlah PA212. Walaupun tidak sedikit pula netizen yang memplesetkan menjadi PA212. Yang lucunya lagi, mereka ini menamakan diri pakai alumni segala. Padahal kalau berdasarkan KBBI, alumni itu merupakan orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi tertentu. Seperti untuk para lulusan UI, ada yang namanya Ikatan Lulusan Universitas Indonesia atau yang lebih kenal dengan istilah ILUNI UI. Kemudian ada juga keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau yang sering disebut Kagama yang saat ini diketuai oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ini alumni sekolah bukan, alumni universitas juga bukan, hanya sekelompok panas bung alias pasukan nasi bungkus. Sudah berani-berani mengklaim sebagai alumni 212. Mungkin mereka halu kali ya. Ikut demo sehari tapi sudah merasa diri merupakan lulusan Dr. Monas Limin University International gitu. Kemudian kalau soal tingkah lucu, jangan ditanya lagi apa yang sudah diperbuat oleh kelompok ini. Mulai dari teriaknya bela ulama dan menentang kriminalisasi terhadap ulama, tapi yang dibela justru Haritano Sudibyo yang kala itu tersandung kasus hukum. PA212 pun mengatakan kenapa mereka membela bos MNC Group itu karena untuk membalas jasa Haritano kepada mereka. Ternyata nggak nyangka juga ya, PA212 masih ingat dengan jasa seseorang. Tapi apakah jasanya itu dalam bentuk nasi bungkus hangat atau nasi kotak yang ada cuannya? Kita tidak tahu. Tidak pelak, Rizik pun malu oleh kelakuan anak buahnya pembela HT itu diumbar ke publik, hingga untuk menutupi kebobrokan itu dibuatlah skenario dengan mengorbankan ketua PA212 sebelumnya, yakni Ansufri Idrus Sambo. Doi dicopot dari orang nomor 1 di PA212 itu dan posisinya digantikan oleh Slamet Ma'arif. Tingkah jenaka selanjutnya adalah tanpa tandeng aleng-aleng, PA212 ini mengangkat Rizik menjadi imam besar umat Islam Indonesia pada tahun 2017 silam. Padahal sebelumnya Om Rizik ini tersandung kasus chat bersama Tante Firza. Kami berkomitmen seluruh alumni PA212 menyatakan ikrarnya untuk mengangkat Al-Habib Muhammad Rizik Hussein Shihab sebagai imam besar umat Indonesia. Ujar Slamet Ma'arif kala itu seperti orang yang gak tahu malu. Pertanyaannya, kalian itu siapa? Dan jumlah anggota PA212 itu berapa? Paling gak sampai 5.000-an orang, kok sudah berani-beraninya mengklaim Rizik sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Di Indonesia ini ada 207 juta pemeluk agama Islam loh. Dan hanya segelintir orang saja yang Baswedan kayak kalian. Tidak pelak pengangkatan Rizik sebagai imam besar umat Islam Indonesia itu pun langsung ditolak mentah-mentah oleh PBNU. Kalau untuk imam ya cukup imam di jamaah saja. Kalau ada yang mengangkat imam jemaah sendiri, yang pasti quorum tidak merepresentasikan umat Islam di Indonesia. Ujar Ketua Pengurus Harian Tanfiziah PBNU, Robikin M. Has. Selanjutnya ini yang paling edan, bahkan lebih edan dari Anies Baswedan dari kelakuan kelompok PA212 ini, yakni kontribusinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara ini bisa dibilang tidak ada, juga organisasi mereka tidak resmi karena tidak terdaftar di Kemenkumham, tapi permintaan atau tuntutannya itu loh banyak banget, mulai dari menuntut KPU menghentikan pengumuman hasil pemilu, karena hasilnya mengecewakan bagi mereka, hingga mendesak Hakim MK mengabulkan gugatan Prabowo terkait sengketa hasil Pilpres 2019 lalu.
Tapi karena tuntutan mereka itu nggak berdasar, suara nyaring PA212 itu dianggap seperti angin lalu saja oleh KPU dan MK. Tetap saja hasil pemilu diumumkan oleh KPU serta MK menolak gugatan Prabowo karena tidak cukup bukti. Nah, pasca tidak lagi bersahabat dengan Prabowo, tuntutannya pun lain lagi, yakni mendesak agar Prabowo dipecat dari kursi Menham dan meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu untuk tidak mencalonkan diri lagi di Pilpres 2024 mendatang. Karena mereka sudah mempunyai tunggangan baru, yakni Anies Baswedan. Selain itu, berikut tuntutan PA212 yang lain. Pertama, stop proyek ibu kota baru. 2. Bubarkan PDIP. 3. Makzulkan Jokowi. 4. Tolak RUU HIP dan tangkap inisiatornya. 5. Tolak RUU Omnibus Law. 6. Batalkan UU Corona. 7. Bubarkan BPIP. Dan terakhir, pulangkan Rizik ke pangkuan Ibu Pertiwi. Banyak banget kan? Tapi sepertinya masih ada yang terlewat dari tuntutan itu, yakni jangan ganggu aset milik Cendana. Karena mereka ribut-ribut dan banyak bacot saat ini, bisa jadi ini salah satu penyebabnya. Yakni, pemerintah saat ini lagi serius menggarap kasus harta para koruptor yang selama ini bertahun-tahun disimpan di negara Swiss. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.